Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RRC Alisa Mustari dari kelas reguler B semester 2 dengan NPM 7420121192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pembahasan pertama yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. A. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda atau Wetboek Strafrecht melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS-NI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. WVS bersumber dari kode penal yang merupakan KUHP-nya Perancis, yang merupakan perintah raja pada masa kerajaan Napoleon Bonaparte. WVS-NI seringkali disebut KUHP di Hindia Belanda, dan tidak semua peraturan-peraturannya dibuat sama persis seperti dalam WVS. Selanjutnya, melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Akta Kelahiran KUHP, WVS-NI berubah menjadi KUHP. B. Alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan politis. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia diharapkan dapat memuat aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVS-NI masih berlaku. Alasan praktis. Banyak sekali sarjana hukum sekarang ini yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Pada dasarnya, teks resmi dari WVS-NI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, narkotika, pembajakan udara, dan lain-lain. C. Cara-cara melakukan pembaharuan pada KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Kemudian dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Kemudian rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dengan penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Kemudian depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang terakhir ada mitigering, atau suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat
diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup.